Kembali lagi di channel saya, Olive Elektrotechnik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membagikan tutorial. Kali ini adalah bagaimana cara menentukan CRS ya, Common Running Starting pada sebuah kompresor kulkas. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengetahui, saksikan video berikut ini. Baiklah, sebelum kita lanjut, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya. Dinyalakan lonceng notifikasinya, di like, agar channel ini bisa berkembang. Baik, kita lanjut. Oke, mungkin teman-teman ada yang sudah mengerti ya, bagaimana cara menentukan common running starting pada kompresor. Dan sebahagian juga ada yang masih bingung ya, yang bagi rekan-rekan pemula yang barangkali masih belum tahu ya untuk menentukan common running starting pada sebuah kompresor. Oke, di sebahagian tutorial ya, tutorial yang ada di internet, dari teman-teman rekan teknisi banyak yang membagikan tutorial cara menentukan common running starting ini, yaitu dengan cara mengukur ya, mengukur antara ketiga pin ini ya. Di sini ada 3 pin daripada kompresor ini ya, ada 3 pin. Jadi bagi rekan-rekan sebahagian ya, cara menentukannya yaitu dengan mengukur antara pin ini ke sini ya, dan pin ini ke sini, serta pin ini ke sini ya. Dan mereka mengambil mana tahanan yang lebih kecil adalah menandakan bagian daripada running ya. Sementara untuk tahanan yang lebih besar adalah starting ya. Memang cara seperti itu ya, saya tidak katakan itu tidak betul ya, ataupun tidak benar. Tetapi memang di sebagian kompresor cara itu bisa diterapkan ya. Oke, mungkin teman-teman sudah melihat, ataupun bagi yang belum melihat video saya yang sudah saya buat ya, yang sudah saya upload sebelumnya, dimana saya membuat tutorial yaitu cara menentukan ya, ataupun mengetahui tipe daripada kompresor kulkas ya, tipe motor kompresor kulkas, di mana kompresor kulkas ini mempunyai 4 tipe. Yang pertama tipe RSIR ya, yang kedua RSCR, yang ketiga CSIR, dan yang keempat adalah CSCR ya. Oke, untuk menentukan common running starting yang berdasarkan pengukuran tahanan tadi, itu bisa diterapkan pada tipe yang RSIR ya, RSIR dan RSCR. Sementara untuk tipe yang lainnya ya, seperti CSCR ya, kapasitor start, kapasitor run ya, itu tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Kenapa? Karena pada penggunaan kompresor yang sistem CSCR tadi adalah menggunakan tenaga yang besar ya, ataupun daya yang besar, dimana difungsikan untuk alat-alat tertentu ya, seperti mesin-mesin pendingin yang berkapasitas besar ya, dimana di sana diperlukan kapasitor starting ya, untuk dapat membantu menghidupkan ya, atau menggerakkan rotor yang ada di dalam kompresor ini ya. Jadi untuk belitan startnya ya dibikin lebih sedikit, dan diameter tembaganya dibuat lebih besar ya, agar bisa mempunyai torsi yang besar ya, torsi yang besar untuk menggerakkan rotor yang ada di dalam kompresor ini ya. Jadi untuk pengukurannya tidak sepenuhnya bisa diterapkan dengan cara mengetahui tahanannya ini ya. Jadi terkadang kita mengukur tahanan yang paling kecil ya, itu kita anggap sebagai running, tetapi untuk penentuan pada
yang sistem tipe CSCR itu tahanan startingnya adalah lebih kecil ya dibanding tahanan runningnya. Mungkin bagi teman-teman yang pernah membongkar motor listrik satu fasa ya, bisa memahami, atau bagi teman-teman yang mungkin mengerti cara menggulung daripada motor listrik satu fasa akan lebih memahaminya ya. Jadi cara itu diterapkan kepada kompresor yang berbeban besar ya, atau torsi yang besar. Jadi untuk ketentuan daripada kompresor ini, untuk bagian common running startingnya, seperti yang teman-teman lihat di sini ada 3 terminal. Bisa dipastikan yang model seperti ini ya, segitiga yang bagian titik atasnya ini bisa diperhatikan, segitiganya ini pinnya di atas ini ya. Ini bisa dipastikan adalah commonnya ya, common. Sebentar, bisa dipastikan ini adalah commonnya ya, ini running atau M atau main ya, dan ini adalah startingnya ya. Bisa dipastikan ini common, running, dan starting sama ya. Untuk tipe yang model pinnya seperti ini ya, ini searah jarum jam adalah common, running, starting, dan ini juga common, running, dan starting ya. Oke, untuk tipe yang berbalik ke bawah ya, yang titiknya ini segitiganya terbalik, penentuannya juga tetap sama ya. Kita ibaratkan titik yang di atas ini adalah di bawah ya, katakanlah di bawah. Jadi untuk menentukan common, running, startingnya tetap di sini common ya, di bagian bawah, dan di sebelah kanan ini adalah bagian runningnya, dan ini juga startingnya. Intinya di bagian sebelah kanan ini ya, di bagian sebelah kanan ini adalah pin daripada runningnya ya, dan di sebelah kirinya adalah pin startingnya. Sekalipun pin ini berubah-ubah ya, atau modelnya lain ya, ini di atas ataupun di bawah ya, ini tetap yang bagian runningnya adalah ini, dan startingnya adalah ini ya. Walaupun commonnya ini ada yang di atas, ada yang di bawah, penentuan running startingnya tetap running, dan ini starting ya. Semoga teman-teman tidak bingung lagi ya, khususnya bagi teman-teman pemula. Jangan kita berpatokan kepada pengukuran tahanan daripada kompresor ini ya, sebab seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, tipe dari motor kompresor ini ada 4, dan kegunaannya juga berbeda-beda ya. Untuk tipe yang RSIR ya, untuk beban kecil ya, atau torsi kecil, umumnya digunakan pada kulkas-kulkas satu pintu ya. Dan penentuan cara dengan mengukur ini tadi bisa kita terapkan, karena emang untuk belitan startingnya itu dibuat lebih kecil, dan tahanannya juga lebih besar ya. Itu bisa kita terapkan untuk kulkas yang model satu pintu atau kulkas yang berdaya kecil ya. Jadi agar jangan bingung lagi ya, bisa diingat untuk menentukannya, ini adalah tetap pin running. Sekalipun untuk common ini ada yang di atas, ada yang di bawah, tetapi untuk runningnya adalah tetap yang di bagian kanan sini ya, dan ini adalah startingnya. Oke, selanjutnya kita akan coba nyalakan kompresornya. Ini saya menggunakan PTC, bisa diperhatikan ini PTC 1 pin ya, 1 pin di sebelah kanan ya, ini 1 pin di sebelah kanan. Ini 1 pin di sebelah kanan ya, sebelah kanan, karena memang tipe daripada model pin kompresor ini commonnya di atas ya. Seandainya commonnya ini di bawah, maka dia akan berubah ya, maka pin yang ini akan di sini ya. Bisa dipahami ya, ini karena pemasangannya nanti begini ya, karena ini adalah runningnya, ini adalah pin runningnya juga ya, maka dia seperti ini. Tetapi kalau commonnya ini di bawah, karena ini running tetap di sini di sebelah kanan, maka otomatis nanti pemasangannya jadi begini, bagi ke atas ya. Dan di sini di bagian kiri ya, di bagian kiri kalau untuk tipe segitiga terbalik ya. Oke, untuk model segitiga yang seperti ini
Ingat, untuk bagian runningnya ini langsung dipasang di sini ya, ini. Oke, bisa dipahami ya. Kita cabut lagi. Dan pemasangan overloadnya di sini. Oke, kita pasangkan PTC-nya. Selanjutnya kita coba nyalakan ya. Ini tang ampere kita kalungkan di sini sambil diperhatikan ampernya. Ntar saya colokin. Oke, kompresor ini ampernya ya, ampernya 0,7 ya. Ini kompresor kulkas 2 pintu ya. Oke, bisa dipahami ya kawan-kawan, khususnya bagi teman-teman pemula. Oke, jadi segitu aja ya cara simpel untuk menentukan command running starting pada kompresor kulkas ya. Jadi diharapkan setelah menonton video ini teman-teman pemula tidak kebingungan lagi ya untuk penentuan command running starting ini. Oke, demikian video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.